Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di session kali ini yang akan kami jelaskan tentang penyakit jantung. Apa penyebabnya dan gimana solusinya agar Anda semua menjadi tahu dan minimal antisipasi kalau ada gejala-gejala sakit jantung pada diri Anda semuanya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Ya, dan terus dukung channel ini kalau emang channel ini bermanfaat buat Anda semuanya, buat tetangga, buat saudara. Dengan cara gimana mendukungnya? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video ini ke saudara, teman yang mengalami gejala-gejala sakit jantung. Sehingga Anda semua bisa antisipasi agar supaya gejala-gejala sakit jantung tadi bisa teratasi, bisa dicegah. Sehingga nggak menjadi penyakit jantung yang lebih parah lagi. Oke? Mudah-mudahan manfaat ya buat Anda semuanya. Yang pertama adalah apa tuh penyebab penyakit jantung? Yang mungkin Anda semua saat ini merasakan gejala-gejala dini dari penyakit jantung tapi tidak mengetahui bahwa itu adalah gejala penyakit jantung. Pertama adalah ada rasanya kesemutan mungkin di ujung-ujung saraf. Di mana? Bisa di saraf kaki, di ujung saraf, di jari-jari tangan. Itu salah satu juga penyebab gejala penyakit jantung. Gejala dini ya. Dua, ada sedikit ngilu-ngilu atau sering kaku di pundak kiri kanan. Agak berat ya. Dari segi bendis itu ya agak berat. Itu adalah tandanya apa? Bahwa kolesterol Anda tinggi dan itu juga salah satu penyebab penyakit jantung. Oke. Apalagi penyebabnya? Adanya ketidaklancaran peredaran darah. Ya. Adanya macam-macam sering keluhan-keluhan yang bisa pusing ya. Badan ngilu-ngilu. Itu juga gejala-gejala dini dari penyakit jantung. Dan gejala yang lebih udah terasa dan lebih mendekati itu adalah penyakit jantung adalah gejala adanya apa? Nyeri di dada sebelah kiri. Dan kalau udah nyerinya tembus sampai ke belakang, itu adalah gejala-gejala udah mendekati atau gejala yang udah bukan dini lagi, itu gejala udah benar-benar itu adalah gejala penyakit jantung. Mudah-mudahan Anda semua nggak merasakan itu semua, sehingga Anda semua jadi sehat walafiat. Itu gejala-gejalanya. Terus harus gimana kalau udah ada gejala-gejala begitu? Satu, antisipasinya adalah banyakin minum air putih hangat ya. Mau tidur 1 gelas, bangun tidur 2 gelas. Nyampe kapan? Kalau bisa selamanya. Toh itu nggak ada efek samping, itu enak di badan kita menjadi enteng. Badan kita selalu ngeluarin toksin, keringat, pipis. Itulah toksin semua sehingga apa? Itu antisipasi juga masalah gejala-gejala dini dan gejala awal penyakit jantung. Terus apa lagi? Banyakin makan buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung beta karotin tinggi, buah-buahan yang berwarna, sehingga itu membantu juga merendahkan atau menstabilkan kolesterol ya, menstabilkan kolesterol ya. Terutama buah-buahan apa itu? Contohnya alpukat, itu kaya kan kandungan lemak, tapi lemak HDL, lemak yang baik. Apalagi buah-buahan ya seperti mangga ya kan, yang berwarna pisang, buah-buahan, buah kiwi, apel, apapun buah-buahan yang ada warnanya itu bagus untuk pencegahan penyakit jantung ya. Masih banyak lagi buah yang lain, nggak bisa saya sebutin satu-satu karena saking banyaknya. Yang berwarna lah pokoknya ya. Itu adalah untuk pencegahan gejala-gejala awal penyakit jantung. Apalagi kurangi makan makanan yang mengandung banyak lemak seperti jeroan, karena itu akan menimbulkan penumpukan kolesterol. Apalagi habis makan langsung tidur, itu akan menjadi penumpukan lemak di pembuluh darah.
ya, karena kebanyakan kalau udah habis makan tuh ngantuk. Makanya mulai sekarang biasakan kalau mau makan, habis makan sebisa mungkin adalah dipakai untuk aktivitas sehingga kebakar lagi. Makan yang kita makan kebakar menjadi apa? Menjadi energi sehingga nggak numpuk menjadi gula ataupun menjadi lemak-lemak darah atau kolesterol. Itu ya cara mencegahnya. Terus apa lagi? Biasakan sebisa mungkin adalah menjauhi pola hidup yang nggak sehat. Ya, contohnya apa? Kurang olahraga. Itu juga apa? Pembakaran tubuh kita kurang maksimal sehingga akan jadi penumpukan flek-flek lemak pembuluh darah. Toksin kita jarang kebuang, dan terutama orang-orang yang beraktivitas di dalam ruangan yang ber-AC sehingga apa? Kurang membuang toksinnya. Udah kerjanya duduk, toksin kurang kebuang, haus pun enggak, sehingga apa? Kurang minum, ya kan? Toksin enggak kebuang, makannya banyak. Kebanyakan itu orang-orang akan perutnya menjadi buncit, perutnya menjadi membengkak. Kenapa? Lemak semua nggak kebuang, toksin nggak keluar, ya kan? Itu hati-hati orang yang kerjanya enak nih, mungkin di kantoran, di apa, tapi ruangan AC, minumnya kurang, toksin nggak kebuang, ya kan? Keringat, jarang pipis, keringatnya nggak kebuang, keringat itu toksin, racun. Yang kalau itu dibiarin semua, jarang keringat keluar, itu adalah menjadi akumulasi penyakit, pertama penyakit kolesterol tinggi, dan efeknya adalah jantungnya kena. Ya, itu salah satu juga solusi agar Anda semua saat di tempat AC ya harus apa? Sering-sering keluar berjemur, biar apa? Keringetan, toksin kebuang. Yang udah terlanjur nih, yang udah terlanjur perutnya bengkak, ya kan, perutnya buncit, efek sering duduk, makan banyak, tapi kurang aktivitas. Aktivitas itu apa? Pembakaran kalori di dalam tubuh kita. Itu akumulasinya adalah penyakit kalau dibiarin berlanjut-lanjut tanpa kita adanya solusi. Oke ya, lebih tahu kan jadinya? Sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali, subscribe. Ya, dukung channel ini kalau emang ini manfaat buat Anda semuanya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar Anda selalu dapat notifikasi tentang kesehatan dari tim medis terapi. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, itu semua tadi adalah dari segi medis ya. Yang sekarang saya akan sampaikan dari segi non medis, yaitu apa? Dari segi tingkah laku kita. Karena tingkah laku kita atau emosional kita itu berperan 80% daripada penyakit Anda semuanya. Yang dari makanan itu sebenarnya hanya 20% kecil dari penyakit Anda, tapi emosional kita, tingkah laku kita itu adalah berperan 80% dari penyakit yang Anda alami. Untuk penyakit jantung aja sebentar ya saya sebutkan bahwa penyakit jantung itu adalah kebanyakan efek dari Anda sering emosional, bisa dengan meledak-meledak, marah-marah, ya, yang nggak jelas, marah-marah yang tanpa kontrol, bisa dengan diucapkan, bisa dengan diem. Yang lebih parah tuh marah kalau lebih diem, itu lebih parah lagi, kan akan banyak penyakit di situ akan timbul. Itu ya. Karena dengan emosi marah-marah itu akan memperkecil lajunya darah di pembuluh darah. Karena pembuluh darah akan menyempit. Saat emosi, saat marah, pembuluh darah menyempit sehingga apa? Semua organ tubuh keganggu nutrisinya oleh penyempitan pembuluh darah. Ya. Karena dengan marah-marah menjadi apa? Perikardium tegang, menjadi apa ya? Kalau kayak orang olahraga kayak fitness, berotot semua perikardiumnya, pembuluh jantungnya, sehingga apa? Jantung menjadi bengkak. Berkembang kempisnya jantung susah. Karena apa? Pembuluhnya jantung aja berotot semua sehingga
kerja jantung pun berat, menjadi apa? Menjadi pembekakan jantung. Ya. Itu ya untuk segi medis. Kalau marah-marah lagi, saling marah-marah lagi, itu penyebabnya ya. Apalagi kalau marahnya diem, udah emosi diem nggak disampaikan, akumulasi marah ini nggak diselesain, marah ini nggak diselesain, marah ini cuma ditampung, disimpan biar orang lain nggak tahu. Efeknya apa? Menjadi bocor jantung, ya kan? Efek lagi menjadi apa? Lemah jantung, dan bisa efek ke paling parah yaitu bengkak jantung, jantung koroner, penyumbatan semua, penyempitan semua di pembuluh darah, sama di pembuluh darah koroner. Itu segi non medis di kala kita. Dan masih banyak penyakit yang lain lagi selain jantung yang efek dari kita sering marah, tapi tanpa apa? Tanpa solusi. Marah-marah aja nggak nyari solusi. Karena kalau ada marah, kita nggak akan ketemu, susah untuk ketemu solusinya, susah untuk ketemu jalan keluarnya. Karena satu, marah pun itu nggak dianjurkan. Emosi itu nggak ada satu perintah pun, ya. Di dalam agama saya, agama sebagian besar di Indonesia adalah Muslim, nggak ada satu perintah pun tentang marah, tentang apa, tentang muamalah. Nggak ada satu perintah pun tentang marah. Adanya apa? Adanya salah satu yang mungkin saya sebutkan ini ya, bagi yang Muslim, ada ayat Allah yang berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Barang siapa, hei ya orang-orang beriman, apabila kamu ditimpa satu masalah, maka apa? Nasta'inu bis-sabri was-shalah. Nasta'inu apa? Minta tolong kepadaku, kata Allah. Padaku siapa? Kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah yang memberi masalah, dan Allah juga akan yang mengangkat masalah. Nasta'inu, minta tolong kepadaku, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dulu, jangan emosi, sabar. Dan sholah itu apa? Punya doa. Sabar, kalau ada masalah sabar. Sabarnya kita apa? Istighfar. Saat ada masalah langsung mau emosi langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, itu ajaran di agama Islam. Kalau agama yang lain itu berarti kayak itu, mungkin nggak jauh beda ya. Mungkin ada, marah pun nggak boleh di situ, mungkin ada. Karena saya juga kurang tahu tentang agama yang lain. Tapi intinya jangan gampang mudah marah. Kalau di ajaran Islam, banyakin istighfar saat mau emosi, mau marah, langsung istighfar sehingga marahnya kita nggak jadi. Sehingga apa? Penyakit fisik di tubuh kita nggak terjadi. Ya. Dan minta setelah istighfar, minta setelah kita udah sabar dengan istighfar, kita minta, ya Allah, apa ini solusi jalan keluar dari masalahku ini? Pasti Allah akan jawab karena udah sabar. Tapi kalau udah emosi, itu nggak ada anjuran. Allah nggak nganjurin, Tuhan kita nggak nganjurin tentang adanya emosi, ya. Sehingga apa kata Allah lagi di dalam Al-Quran, bahwa wa ma asobakum bi musibatin kasabat aidikum wa yakum angkasir. Segala musibah, ya kan, musibah macam-macam, dalam sakit, kekurangan, apapun yang nggak nyaman di dalam tubuh kita, akibat ulahmu sendiri. Segala musibah yang terjadi pada dirimu akibat ulahmu sendiri. Dan aku, Allah, hanya membalas sebagian kecil daripada kesalahanmu. Tuh, itu bukan kata saya ya. Kata Allah, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, bahwa segala musibah yang menimpa kita, sakit, apapun bentuknya adalah akibat ulah kita sendiri. Jadi saat kita ada musibah, kita ada sakit, apapun, ada langsung istighfar. Yang saat ini yang saya bahas penyakit jantung, banyakin istighfar, karena itu salah kita sendiri. Salahnya apa? Emosional, marah-marah, marah yang dipendam itu salah, ternyata itu nggak benar, sesuai perintah Allah, nggak benar. Sehingga kita saat sudah istighfar, minta ampun. Istighfar itu di dalam agama kami, agama mayoritas Muslim di Indonesia ini, dan istighfarnya di agama yang lain serah, silakan kayak apa saya juga nggak paham. Tapi intinya kita minta maaf, ngaku salah sama Tuhan kita, sama Allah. Kita ngaku salah. Setelah kita ngaku salah, kita serahkan kesembuhan
sakit kita hanya yang Maha Penyembuh. Ya, yang memaafkan segala kesalahan kita, dan Allah angkat sakitnya itu. Jadi dari segi medis ada, segi emosional atau segi tingkah laku kita ada, dan 80% penyakit dalam tubuh kita semua, Anda semua, adalah dari apa? Dari tingkah laku atau emosional, dari sifat sampah-sampah hati, kotoran hati, itu 80%. Kalau hati kita bersih, hati kita terjaga, hati kita jauh dari sifat amarah, hati kita jauh dari sifat iri, dengki, sombong, suudon, buruk sangkaria, insya Allah kita dijauhkan pula dari segala penyakit jasmani. Semua penyakit akan Tuhan kita, Allah, akan jauhkan daripada diri kita masing-masing. Oke? Sudah ketemu ya jawabannya? Ada segi medis, ada segi non medis. Dari segi medis adalah sakit yang kita alami hanya andil di 20% dari penyakit. Tapi segi non medis atau tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari ya, itu andil 80% dari penyakit yang ada pada diri Anda semua yang saat ini mengalami sakit akibat ulah Anda sendiri. Solusinya banyak ini, solusinya langsung minta. Caranya gimana mintanya? Nanti akan saya kasih tahu, bisa datang lagi ke tempat kami praktek di medis terapi di wilayah Cikarang, Jawa BK. Ada nomor telepon saya, WA saya di deskripsi. Silahkan lihat deskripsi, bisa menghubungi. Oke, itu ya. Kiranya saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang penyakit jantung. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng terutama agar Anda akan dapat notifikasi dari saya, pemberitahuan dari saya akan adanya saya tayangkan di video selanjutnya ya. Karena video selanjutnya akan saya bahas tentang vertigo, ginjal, penyebabnya apa, solusinya apa. Makanya jangan lupa nih bunyikan loncengnya. Subscribe juga, dukung channel ini biar saya semakin lebih banyak membuat tutorial atau membuat video tentang macam-macam penyakit, sebabnya dan solusinya. Oke ya, jangan lupa ya, biar Anda selalu sehat. Anda selalu bisa antisipasi kesehatan Anda semua. Demikian dari saya, tim medis terapi yang berlokasi di Jakarta. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Dan terutama silahkan kalau ada mau konsultasi, silahkan menghubungi di WA atau Facebook saya. Jika ada di antara Anda semua yang menyaksikan video ini sesama terapis mau menambahkan, mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya, silahkan. Dan saya berterima kasih banyak kalau Anda semua para terapis mau menambahkan. Namanya saya juga masih manusia, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mungkin yang saya sampaikan ini juga banyak kesalahan. Itu karena saya masih normal manusia. Kalaupun ada baiknya, yaitu datangnya dari Tuhan Allah yang ngasih kebaikan. Oke? Sebelum dan seterusnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.